Oke, sekarang kita belajar tentang reaksi redoks dari suatu senyawa kimia ya. Kita mulai dulu dari pendahuluan. Redoks ya berarti melibatkan ada ya perubahan bilangan oksidasi ya teman-teman. Dari dari siapa? Dari si karbonnya tentu saja karena kita belajar senyawa organik. Oke, jadi kita juga perlu tahu bahwa reaksi oksidasi dalam suatu molekul juga sama sifatnya ya. Kalau misalnya kita bahas di organik sama yang di lain, sama-sama terjadi reaksi reduksi ya, selalu dibarengin oleh reaksi reduksi. Dan kita perlu tahu bahwa kalau misalnya kita kehilangan elektron, berarti dia mengalami oksidasi. Dan apabila dia mengalami penambahan elektron, itu kita katakan sebagai terjadinya reduksi. Tuh. Dan kita lihat dulu ya, bahwa bilangan oksidasinya atau ya bilangan oksidasi dari suatu atom karbon ini akan sama dengan jumlah dari CO, CN, dan CX bondnya. Oke, misalnya bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat bilangan oksidasi dari karbon-karbon yang ini semuanya. Kita lihat dari 0 sampai 4 nih biloksnya ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Contohnya yang biloksnya 0 ada CH4. Lalu yang biloksnya 1 ada di alkohol sama eter ya. Nah, kalau eter itu biloksnya 1. Terus kalau biloksnya 2 berarti di semua karbonil. Karbonil atau eh, ini ya, enamina kayak gini ya. Imina, maaf, imina gitu. Atau misalnya dengan ini nih, di ether kayak ini ya. Jadi OMe dan OMe. Terus misalnya kalau misalnya dia biloksnya 3, berarti dia di senyawa turunan karboksilat, karboksilat, ester, amida gitu ya. Asil klorida ini ya, ini asil klorida. Terakhir yang biloksnya ini 4 ada di karbonil atau misalnya di CO2 molekulnya. Atau di ester nih ya, ini ada 2 buah ester kan. Atau satunya ester, satunya amida gitu. Atau ini ya, atau asil klorida tapi dua-duanya Cl. Jadi COCl2 ini. Makin ke atas dia akan makin dia merupakan udah teroksidasi maksimal terus makin dari 0 ke 4 tuh senyawanya mengalami oksidasi dan dari keempat ke 0 tuh dia senyawanya mengalami reduksi gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Ini adalah biloks-biloks dari karbon yang mungkin terbentuk pada suatu reaksi kimia. Oke, nah kita bahas dulu nih reaksi reduksinya. Jadi sekarang kita lihat dulu bahwa molekul-molekul turunan hidrogen NaBH4 ya, sodium borohidrit atau NaBH4 sama hidrasin itu adalah suatu reagen-reagen yang bisa mereduksi biloks dari karbon ya. Nih, misalnya kita punya alkena, ya kita udah belajar ya. Alkena ini bisa kita reduksi dengan H2PT menjadi suatu alkana. Lalu misalnya kita punya suatu aldehid ya, kita bisa reduksi dengan NaBH4 untuk membentuk alkohol primer gitu kan. Ini di work up ya teman-teman sama H+ dan H2O. Terus misalnya kita punya suatu keton, karbonil di tengah gitu ya, keton. Bisa kita reduksi juga pakai hidrazin N2H4 nih. Dengan OH- dan juga panas. Jadi suatu alkana ya. Jadi alkil kayak gini. Terus kalau misalnya kita pakai bromin atau turunan-turunan kromat ya, turunan-turunan kromat bisa asam kromat, H2CRO4 gitu atau CRO3, itu dia adalah suatu agen yang pengoksidasi. Misalnya si alkena ini dia bisa menjadi alkil halida dengan penambahan Br2. Itu juga terjadi reaksi oksidasi dari si karbonnya. Kemudian misalnya kita punya suatu aldehid, kita kasih ini ya H2CRO4, dia bisa menjadi karboksilat. Kemudian kalau misalnya kita punya alkohol ya, alkohol sekunder misalnya, kita reaksikan dengan H2CR4 juga sama, dia bakal menjadi keton. Gitu, jadi dia teroksidasi. Kalau yang sebelumnya adalah reagen-reagen pereduksi, yang ini adalah reagen-reagen mengoksidasi. Kita lihat ya di sini adalah banyak oksigennya, misalnya di H2CR4, nanti juga misalkan akan lihat lagi selanjutnya ada CrO3 dan seterusnya. Gitu. Nah, hidrogen sebagai agen produksi kita bisa lihat ya, dia bisa menjadi 3 kemungkinan spesi. Yang pertama bisa menjadi 2 buah atom hidrogen yang radikal, terus bisa juga jadi 2 buah elektron dan 2 buah proton kayak gini ya, jadi 2 buah elektron dan 2 buah proton. Atau bisa juga menjadi suatu ion hidrida jadi H- dan juga sebuah proton H+. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya reaksi hidrogenasi katalitik oleh oleh ini ya, oleh suatu metal gitu.
Misalnya kita punya 1 butena direaksikan dengan H2, bisa pakai logam macam-macam ya, yang kemarin kita udah pelajari ya. Bisa pakai platina, palladium, atau nikel gitu. Jadinya butana. Sama juga kalau misalnya kita punya pentuna, kita reaksikan dengan 2 ekivalen hidrogen, pakai reagennya PT, PD, atau nikel, jadinya suatu pentana ya. Gitu. Terus kalau misalnya kita pakai kasih 2 butuna, kita kasih hidrogen dengan linear katalis nih, hidrogen 1 ekivalen doang ya. Maka yang terjadi adalah terbentuknya cis 2 butena. Jadi dia adisinya adisi sin ya, bukan adisi anti. Gitu. Terus ini juga bisa kita lihat ya contohnya lainnya. Kita punya alken tambah H2PDC jadi suatu alkil. Ini juga bisa sama ya. Kita punya C double bond N ya. Jadi ya imina ya, ini imina namanya. Ditambah hidrogen dan juga katalis PDC menjadi propilamin. Atau kita punya nitrilin CN ya. Tambah 2 ekivalen hidrogen dan PDC jadinya butilamin ya. Gitu. Nah, terus reduksi lainnya, kita punya asil klorida, ini yang kuning ini kan. Ada asil dan kloridanya. Kita kasih H2PDC. Apa yang terjadi? Dia jadi aldehid dulu, kemudian menjadi alkohol primer. Jadi, dia itu 2 langkah reaksinya, tapi produk akhirnya adalah alkohol primer ya. Gitu. Terus, kalau misalnya kita pakai, namanya ini ada nih, Rosenman reduction. Jadi, dia adalah reaksi reduksi dari asil klorida tapi pakai hidrogen dan juga PD yang partially deactivated. Jadi dia diaktifasi secara parsial gitu. Jadi makanya produk yang terbentuk itu nggak jadi alkohol primer tapi dia akan menjadi aldehid aja, berhenti gitu. Dia berhenti di aldehid itu adalah Rosenman reduction gitu. Terus ini masih banyak, masih kita bisa lihat ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya asam karboksilat atau ester atau amida, kita katalis pakai reagen H2NI, katalis Reni ya. Itu nggak ada reaksi gitu. Nah, terus sekarang kita lanjutkan. Ini kalau misalnya kita punya suatu butuna reaksikan sama logam Na atau Li dalam liquid amonia, dia bisa jadi yang molekul transnya yang kemarin kita bahas ya, terbentuk suatu intermediate radikal gitu. Oke. Terus sekarang kita lihat lagi. Sekarang yang katalis yang terkenal yaitu yang pertama ada NaBH4. Gimana kalau kita reduksi dengan NaBH4, apa yang terjadi? Ya, dia kalau misalnya kita punya aldehid, dia bakal jadi alkohol. Lihat juga ya, ini penting juga ya. NaBH4 ini dia nggak bisa sendiri kerjanya. Dia harus sama H+ dan juga H2O untuk membantu work up dari si H- yang bekerja gitu. Terus juga kita lihat kalau misalnya dia posisinya keton, jadi apa NaBH4? H+ dan H2O jadi alkohol sekunder gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan berkenalan dengan LiAlH4 yang mungkin kalian juga udah tahu ya. Jadi lithium aluminium hydride ya. Dia adalah suatu agen reduksi yang lebih kuat dibandingkan NaBH4. LiAlH4 ini dipakai untuk mereduksi senyawa yang tidak reaktif terhadap NaBH4. Contohnya siapa? Contohnya adalah turunan karboksilat ya. Turunan karboksilat ester itu dia kasih NaBH4 nggak bisa ya, dia bisa dikasihnya LiAlH4 baru bisa menjadi alkohol primer gitu. Oke, ester juga sama ya. Ester, kita punya ester ya. Kita punya metil propanoat gitu. Dikasih LiAlH4, maka produknya adalah metanol ditambah propil alkohol. Jadi kepisah gitu esternya. Gitu. Kalau misalnya kita punya asam karboksilat ya produknya juga alkohol dari si asam karboksilatnya itu gitu. Terus contoh lain lagi, ya ini sama sih sebenarnya ya. Kita pakai ini nih, dibalha ya, disobutil aluminium hydride. Ini dibalha nih. CH3 2 kali, CH2 2 kali ALH. Nih sobutil kan. Dia juga bisa dipakai ya. Nah ini dibal. Dibalha ini adalah penambahan satu ekivalen hidrida untuk ester. Jadi dia akan jadi kita pakai salah satu beberapa hidrogen dari LiAlH4 dengan suatu dibal ini ya, disobutil. Terus kemudian dia akan menurunkan reaktivitas dari metal hidridnya. Tadi kalau misalnya kita pakai LiAlH4 produknya adalah suatu alkohol, tapi kalau misalnya kita kasih dibal H ini, dia produknya adalah aldehid. Jadi berhenti di aldehid gitu. Kalau misalnya kita pakai LiAlH4, dia itu akan langsung jadi alkohol. Sedangkan kalau misalnya kita pakai dibal H atau ini ya, ini LiAl TBUO atau terbutil oksida LiAl ini juga bisa kita gunakan untuk sampai berhenti di aldehid. Jadi istilahnya
sebenarnya sih reagen-reagen itu kita pilih ya itu tadi ya tujuannya adalah untuk membuat reaksinya sesuai dengan kita mau. Ini kan cuma sampai aldehid aja yang kita mau. Ya udah kita turunkan tuh reaktivitas dari LiLH4-nya gitu. Kita turunkan reaktivitasnya dengan cara apa? Dengan menggantikan hidrogennya dengan si suatu alkil gitu. Bisa diisobutil, bisa terbutoksi kayak gini ya. Gitu. Ini misalnya kita punya ester, tambahin di BALH, lihat suhunya ya, suhunya rendah banget ya teman-teman. Ini perlu dijaga, kalau misalnya ditinggiin bisa jadi lebih reaktif gitu. Terus habis itu jadi suhunya rendah dan H2O. Kita jadinya aldehid gitu. Aldehid sama ini alkohol ya, nanti metil CH3OH-nya bakal jadi alkohol kan. Nah, terus ini juga sama. Kita punya asil klorida dikasih LiAl OTBU. Ini di suhunya tuh -78 juga, dia jadi aldehid. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya LiLH4 direaksikan dengan suatu amida. Gimana? Ya udah reduksi aja biasa ya. Misalnya kita punya amida ini ya, amida di ujung kayak gini. Ya jadinya amina primer gitu. Tapi kalau misalnya kita punya amida di tengah gitu kan di sini misalnya. CONH-CH3 dikasih LiH4. Jadinya amina sekunder gitu. Terus kalau misalnya dia amidanya nitrogennya ini berikatan dengan 2 buah CH3. Ya jadi amina tersier gitu ya. Amina tersier. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya suatu molekul yang ternyata dia punya 2 buah gugus karbonil gitu. Yang satunya adalah karbonil berupa keton ya. Ini karbonil kan ya teman-teman, C double bond O. Misalnya keton dengan ester gitu. Terus kita reaksikan dengan NaBH4. Nah, NaBH4 ini bisa mereduksi selektif terhadap suatu karbonil berupa keton atau aldehid. Kalau misalnya dia berupa ester dia nggak bisa gitu. Jadi kita bisa aman nih mereaksikan si molekul ini nih. Kita punya suatu molekul ini CH3, CO, CH2, CH, COO, CH3. Jadi ada ester, ada keton. Makanya NaBH4 akan memilih untuk mereduksi keton aja, yang esternya tidak direduksi gitu. Terus NaBH4 juga bisa selektif ya terhadap si alkena. Kalau misalnya dia ada alkena dan ada keton, maka NaBH4 ini akan cenderung mereduksi si ketonnya aja. Alkenanya tetap ada gitu. Oke. Terus setelah kita bahas reduksi, ada pertanyaan nggak? Gampang ya. Reagennya tadi ya LiH4, NaBH4, terus bisa pakai H2 dan juga katalis ya. Organometal bisa juga. Terus kalau misalnya kita mau LiH4-nya kita berhentikan sampai aldehid aja, kita reduksinya berarti bisa pakai apa tadi? Di BALH, bisa pakai LiAl TBUO itu. Terbutoksi. Gitu. Oke. Sekarang kita bahas oksidasinya. Kalau misalnya kita punya alkohol, gimana cara kita jadiin dia suatu karbonil gitu. Kita bisa pakai turunan kromat ya. Bisa CrO3, bisa dikromat, bisa kromat gitu. Jadi misalnya pertama, misalnya kita punya alkohol sekunder, kita reaksikan dengan CrO3 dan juga dalam H2SO4 kan membentuk suatu keton ya, karbonil yang sekunder atau keton. Ini keton yang di tengah. Terus misalnya kita punya suatu sikloheksanol kayak ini, direaksikan dengan dikromat, dia juga jadi keton gitu. Terus kita juga punya ini alkohol sekunder ya, dikasih H2CrO4 dia jadi keton juga gitu. Nah, gimana dia mekanismenya? Jadi pertama kalau misalnya kita punya suatu alkohol, nih bisa alkohol primer juga ya, direaksikan dengan H2CrO4, dia jadi aldehid dulu, kemudian lama-kelamaan bisa jadi asam karboksilat. Gitu. Ini kalau alkohol primer. Kalau misalnya alkohol sekunder mau jadi karboksilat bisa nggak? Nggak bisa ya kalau misalnya alkoholnya ini berupa alifatik biasa. Tapi kalau misalnya dia alkoholnya ini berupa alkohol benzilik bisa ya. Tapi itu nanti mekanismenya beda. Jadi misalnya ini alkohol biasa ya, bukan yang aromatik ya, ini yang biasa. Itu nggak bisa kalau yang sekunder itu buat jadi karboksilat gitu. Dia nggak bisa aja. Dia paling mentok juga jadi keton atau aldehid gitu. Tapi kalau jadi keton ya. Jadi keton. Kalau misalnya dia alkoholnya alkohol primer, dia bisa mengalami further oxidation menjadi asam karboksilat gitu. Mekanismenya gimana? Kita lihat ya. Kita lihat dulu nih pakai H2CrO4. Oke, pertama-tama kita lihat dulu OH-nya ini terprotonasi.
Nah, kemudian akan terprotonasi bisa jadi living group yang baik ya. Kalau misalnya dia udah berupa H2O+ kayak gini, dia bisa diserang oleh si alkohol primer itu ya. Dia menyerang, kemudian terbentuklah suatu ester kromat. Nah, ini nih kromat ester yang ini nih, ini masih belum di work up ya. Ini udah di work up, plusnya udah hilang. Nah, ester kromat ini kemudian akan mengalami rearrangement menjadi karbonil dan juga H2CrO3. Gitu aja sih. Hidrogennya lepas, elektronnya pindah, kemudian ikatan OCR-nya putus dan nanti CrO-nya ini akan naik elektronnya. Jadi H2CrO3 dan juga karbonil. Ini mekanismenya, oke? Terus, nah, tadi kalau misalnya kita mau reduksinya, mau kita limit, kan bisa pakai dibal gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita oksidasinya mau dilimit, pakai apa? Pakai reagen namanya PCC atau pyridinium klorokromat. Nih, pyridinium klorokromat, ada reagennya nggak? Oh, nggak ada. Jadi dia adalah pyridin dan juga ada klorokromat. Jadi CR klorokromat ya. Dia akan menstop oksidasinya sampai aldehid aja untuk alkohol primer. Jadi nggak bablas sampai karboksilat gitu. Dia pokoknya sampai aldehid aja ya. Bisa kita punya suatu butanol gitu, dikasih PCC dan juga CH2Cl2. Produknya adalah butilaldehid ya, gitu. Nah, ini kita masuk ke oksidasi-oksidasi yang lebih sophisticated gitu, yang pakai reagen-reagen yang unik. Misalnya ini ada Swern oxidation gitu kan. Pakai primary alkohol terus dikasih CH3SO CH3. Nah, terus juga ditambah CO2 Cl2. Terus suhunya rendah dengan pelarut trietilamin. Dari alkohol primer, dia bakal jadi suatu aldehid. Nah, terus nih kalau misalnya dia alkoholnya sekunder, jadi apa? Jadi keton gitu. Nih, Swern oxidation pada dasarnya mirip kayak PCC ya, dia akan naikkan satu bilox aja gitu. Dari alkohol primer jadi aldehid atau misalnya dari alkohol sekunder jadi keton gitu. Mekanismenya gimana? Kurang lebih sama yang tadi ya, kromat gitu. Jadi nanti ada living group kan di Cl-nya ini. Nanti oksigennya masuk ke S-nya, kemudian nanti akan terbentuk suatu rearrangement ya, nanti hidrogen lepas terbentuk karbon-karbonil, jadilah suatu aldehid atau keton yang kita mau. Dan produk saminya CH3S CH3 ya. Thioester. Oke, terus nah kalau misalnya kita punya aldehid atau keton dioksidasi, ya udah. Kalau misalnya kita punya aldehid dioksidasi bisa jadi karboksilat. Tapi kalau misalnya keton nggak bisa ya, dia udah maksimal gitu kan, karena nggak bisa lagi dia teroksidasi kecuali iya keton nggak bisa ya gitu. Ini reagennya untuk oksidasi bisa pakai Cr2O7 dengan H2SO4 atau dikasih H2CrO4 gitu ya. Nah, terus ada juga nih reaksi dengan reagen tolen. Ini yang sering banget muncul di pelajaran SMA tuh, reagen tolen untuk memperkirakan keberadaan aldehid ya, gugus aldehid CHO ini. Reaksi reagen tolen ini adalah dengan Ag2O ya, dan juga NH3, H+ dan juga H2O. Redoks yang terjadi adalah antara karbon dalam aldehidnya dengan Ag. Jadi setelah aldehidnya itu bereaksi dengan reagen tolen, dia akan terbentuk suatu karboksilat dan juga endapan perak gitu. Jadi akan muncul kalau misalnya dia nilainya positif, berarti akan termuncul adanya endapan perak yang shiny gitu. Oke, terus nih ada lagi nih dengan peroksida namanya Baeyer-Villager. Ini oksidasi Baeyer-Villager ini cukup terkenal juga ya. Jadi kita punya suatu aldehid tambah peroksida. Nih, karboksi peroksida. Jadi RCOOH. Jadi O-nya 3 kali. Ini C double bond O. Kemudian ini oksigen 2 ini adalah proksi ya. Terus gimana reaksinya? Dari aldehid jadi asam karboksilat sama juga. Dari keton jadi suatu ester gitu. Oke, keton bisa jadi ester kalau pakai Baeyer-Villager, oke? Kalau misalnya pakai oksidator yang lain kayak misalnya oksidator kromat atau dikromat atau apa lagi ya? Ya kromat-kromat itu bisa nggak? Nggak bisa ya. Apalagi PCC nggak bisa ya, PCC juga nggak bisa. Swern oxidation juga nggak bisa. Yang bisa cuma ini Baeyer-Villager, jadi pakai peroksi acid. Gitu, dia bisa jadi ester. Oke. Nah ini, misalnya kita punya sikloheksil metil keton, dikasih si reagen Baeyer-Villager nih, peroksi acid ini. Dia akan membentuk suatu ini antara dua ya, antara COOCH3 atau
sikloheksil asetat. Jadi esternya adalah di sikloheksilnya. Jadi dua kemungkinan. Nah, oke. Mekanismenya Bayer villager ini gimana? Kita lihat dulu ya. Kita punya karbonil kan. Kemudian karbonil ini akan diserang, karbon dari karbonil ini akan diserang oleh oksigen dari peroksida. Masuk, kemudian nanti naik dulu ya. Ikatan C dan O double bond ini akan naik. Jadi CO minus. Nanti OH-nya ini masuk. Jadi seperti ini molekulnya. Kemudian reaksinya ini akan di work up dengan asam kan tadi. Nanti PEB-nya turun jadi karbonil, kemudian ikatan antara R dan C ini akan pindah ya ke sini. Kemudian nanti si ikatan OO-nya ini akan putus, naik ya. Maka produk yang terbentuk adalah ini dia. Jadi COR dan juga si CH3COOH. Ini kan reagennya ya. Jadi dia dari proksi karboksilat jadi suatu karboksilat aja. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, kira-kira kalau misalnya kita, ini adalah, dia jadi mengalami migrasi ya, jadi salah satu gugus R-nya ini akan pindah gitu ke sini. Nah, kira-kira kalau misalnya kita lihat, yang mana sih yang akan lebih cenderung mengalami migrasi? Jadi yang, ini ya, yang paling prominent itu adalah yang hidrogen, baru alkil yang tersier, diikuti dengan alkil yang sekunder, ini kurang lebih mirip sama fenil, lalu alkil primer dan juga metil. Nah, oke, ini. Maka dari itu untuk sikloheksil metil keton tadi akan jadi sikloheksil asetat karena secondary alkyl group itu lebih mungkin untuk bermigrasi dibanding methyl group. Jadi kita lihat di sini ya, apakah yang metil sikloheksen karboksilat ini ataukah sikloheksil asetat yang terbentuk? Jadi jawabannya adalah yang sikloheksil asetat. Kenapa? Karena dia lebih mudah bermigrasi dibandingkan yang metilnya. Gitu. Karena kita lihat kecenderungannya di sini ya. Nih yang tersier itu lebih mudah bermigrasi dibanding yang sekunder, dibanding yang primer, yang terakhir adalah yang metil. Gitu. Jadi produk mayornya dari reaksi ini, reaksi Bayer villager ini adalah si sikloheksil asetat ini. Oke, lanjut. Nah, selain yang Bayer villager, kita juga bisa reaksikan si proxy acid ini dengan suatu alkena ya. Selain dia dengan karbonil, bisa juga dengan alkena. Kalau pakai alkena bakal jadi apa? Jadi epoksida. Ini yang terkenal di banyak di buku-buku nih. Membuat epoksida dari proxy acid. Nah, yaudah gini aja. Kita punya alkena, proxy acid. Nanti oksigennya masuk, terbentuk suatu jembatan epoksida. Nih. Nah, terus produk sampingnya adalah asam karboksilat ya. Tadi sama juga yang Bayer villager juga terbentuk karboksilat. Oke. Sebentar ya. Ini aku harus charge laptopnya dulu. Sebentar, teman-teman. Oke, sudah. Nah, kalau udah terbentuk epoksida, bisa jadi reaksi yang lain kan, sintesis yang lain. Oke, ini mekanisme epoksidasi dari suatu alkena ya. Kan kita ada suatu proksida karboksilat nih. Nanti dia akan exchange oksigen gitu ya. Jadi pertamanya adalah ikatan OH ini menyerang ikatan ini ya, pi elektronnya menyerang oksigen, kemudian ikatan OH ini menyerang C. Nah, lalu ikatan oksigen-oksigen atau ikatan proksida ini akan pindah menjadi ikatan O double bond C. Lalu nanti C double bond O-nya ini mengambil hidrogennya, jadilah suatu karboksilat dan suatu epoksi. Jadi ini 4 langkah ya mekanismenya. Nih, 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke, terus ya, kalau misalnya kita punya suatu alkena, dikasih suatu peroksida karboksilat ini ya, suatu peroksida tadi. Nah, reaksi adisi ini adalah suatu reaksi yang stereospesifik. Kenapa dia stereospesifik? Jadi di satu sisi aja. Kalau misalnya kita punya cis sama trans, maka produk stereokimianya itu bakal beda ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita punya cis 2 butena ditambah 1 peroksida, maka produknya adalah cis 2,3 dimetil oksiran. Posisinya cis ya, CH3 tetap di depan, ini juga di depan juga. Kalau yang trans gimana? Ya sama, tetap trans juga. Jadi satunya di depan, satunya di belakang gitu.
Jadi kenapa? Karena si proksidan ini akan menyerang dari satu sisi aja. Jadi kalian bayangin aja misalnya dia datang dari atas. Jadi bakal turun gitu orbitalnya. Jadi orbital ikatan antara C dan juga CH3-nya. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Gimana? Udah jelas? Jelas nggak tentang reaksi redox? Oke, dikit lagi ya. Ini udah 31 slide. Oke. Lanjut. Sekarang kita mau reaksi alkena. Ini oksidasi alkena ya dengan cara hidroksilasi. Kita punya alkena ditambahin KMNO4, OH- dan juga H2O bisa terbentuk suatu vicinal diol atau diol yang sebelahan kayak gini ya. Jadi OH 1,2 diol. Terus nih apa nih? Ini cuma contoh-contoh aja sih. Terus kalau misalnya kita mau pakai OOSO4, NaHSO3H2O, jadi osmium ini. Bisa juga terbentuk suatu vicinal diol sama ya. Gitu. Jadi KMNO4, OS4 itu sama aja, dia bentuk suatu diol. Tuh, jadi OH-nya masuk ke dua sisi. Tuh. Terus kita juga bisa membentuk suatu cis glikol dari si mangan MnO4 yang ini. Sama aja sih tadi ini kayak MnO4 yang ini. Nah, mekanismenya kayak gini nih. Jadi kita punya siklopentena. Contohnya misalnya ya, dia kan masuk dulu ini pertama MnO-nya pindah, kemudian ininya masuk, kemudian ini masuk. Jadi rearrangement kayak gini. Dan posisinya itu adalah cis. Tuh. Jadi jadi nanti dia akan secara spesifik juga teman-teman. Posisi OH-nya ini akan sehadap sama OH satunya lagi. Gitu. Yang osmium ini juga sama. Jadi dia juga cis ya adisinya. Jadi adisi cis atau adisi sin itu jadi adisi yang sehadap. Kayak dia itu masuk dari satu sisi gitu. Kalau misalnya dia berseberangan sisinya dan membentuk suatu produk yang lain, itu adalah adisi anti namanya. Ini adisi sin. Itu ini masuk kan OSO4 oksigennya masuk nih, lihat ya geometrinya juga tetap cis ya. Itu. Kalau misalnya dibandingkan antara KMNO4 dengan OSO4 akan lebih banyak yields yang terbentuk kalau misalnya kita pakai OSO4 dibanding KMNO4. Jadi biasanya OSO4 sih lebih tenar gitu dibanding KMNO4 untuk adisi diol kayak gini. Oke, nah kita juga bisa kalau misalnya kita punya suatu diol 1,2 diol ya harusan ya. Kalau 1,3 nggak bisa ya, harus 1,2 jadi sebelahan. Jadi atau visinal gitu ya. Posisinya sebelahan kayak gini. Kita bisa lakukan pemotongan oksidatif pakai iodat. Jadi HiO4 kayak gini. Jadi kita bisa potong nih di tengahnya. Jadi nanti produknya adalah suatu ini. Ya, produknya adalah suatu aldehid dan juga keton kayak gini. Jadi aldehid ya. Jadi motongnya nggak jadi karboksilat tapi jadi aldehid. Jadi partially aja. Kita juga bisa kalau misalnya kita daripada misalnya kita punya alken, kita mau putuskan ikatan alkennya. Daripada repot-repot kita ubah dulu jadi diol baru dikasih HiO4, kita bisa juga nih pakai si ozonolisis yang ini terkenal juga ya reaksinya. Ozonolisis bisa banyak ya. Bisa ozonolisis oksidatif, bisa ozonolisis reduktif. Tinggal tergantung aja reagen sampingannya apa. Kalau misalnya ozonolisis yang reduktif, kita bisa pakai suhu rendah, nanti jadinya suatu aldehid kayak gini. Kalau misalnya oksidatif, kita bisa pakai reagen oksidator, misalnya kayak proksida gitu. Nanti jadinya karboksilat sama keton misalnya. Kalau misalnya reduktif ya bisa jadinya cuma aldehid. Gitu. Nah, ozonolisis ini akan melibatkan pembentukan spesies yang terkenal ini namanya adalah ozonida alias siklik 5 terus ada ozonnya 3 ada oksigennya 3 gitu ya. Mekanismenya gimana? Ini tukeran terbentuk molozonid ini kan nggak usah ngerti lah namanya, yang penting produknya inilah sama dia akan berubah rearrangement jadi ozonid, jadi pindah nanti. Nah, ini molozonid ini tidak stabil karena dia punya 2 buah ikatan single bond oksigen. Sedangkan kalau yang ozonid ini stabil karena ada karbon oksigen juga. Nah, ozonida ini tadi yang aku bilang ya, dia bisa oksidatif, bisa reduktif. Kalau misalnya dia ozonida yang ini reaksi ozonolisis ya. Kalau misalnya kita mau dia buat jadi
aldehid produknya, aldehid dan keton, biasanya kita pakai reagen-reagen yang reduktif. Jadi sulfur misalnya Me2S atau CH3 2 kali S dengan ZnH2O. Nih, bisa pilih kan mau pakai ZnH2O atau Me2S. Itu dia akan reduktif sifatnya. Jadi produknya adalah aldehid. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai peroksida ini H2O2, maka produknya adalah asam karboksilat gitu. Dan keton ya. Jadi ada karboksilat dan keton. Ini juga aldehid dan keton gitu. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya alkena kayak begini nih. Tambahin ozon dan juga H2O2. Oke, berarti produknya pasti ada karboksilatnya. Ini putus, satunya jadi karboksilat, satunya jadi keton. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita punya alkena ini ozonolisis tapi pakai Me2S, dua-duanya aldehid. Atau misalnya ini karena dia nggak ada, ini kan alkenanya alkena yang ini kan sekunder semua kan, nggak ada yang tersier. Jadi makanya produknya adalah dua-duanya aldehid gitu. Saya dia siklik begini, ya udah pakai ZnH2O, berarti dia reduktif, berarti terbentuk karbonil keton dan juga karbonil aldehid gitu. Enggak terbentuk karboksilat. Kalau yang pakai H2O2 terbentuk karboksilat ya ini, COOH gitu. Ini contoh lain ya, bisa kayak gini juga. Kalau misalnya di ujung ini alkenanya, ya berarti produknya adalah ini metanaldehid kayak gini nih. Atau formaldehid ya nama dagangnya, ini formaldehid. Atau kalau misalnya dia pakai H2O2, berarti produknya adalah CO2. Udah jelas ya, jadi dia terbentuk CO2. Karboksilat dan CO2 kayak gini. Oke, ini banyak sih contohnya. Ini dua buah. Kalau misalnya mungkin nggak dia terbentuk dua buah karboksilat, ya mungkin aja kalau misalnya dia karbonnya berupa karbon sekunder gitu kan, alken sekunder kayak gini. Ya mungkin ini karboksilat dua-duanya gitu. Oke. K-4 nih reagen cleavage lainnya nih kayak MnO4. Ya, dia bisa juga nih. Jadi tapi harus dikasih panas ya, teman-teman. Ini dia bakal jadi karbonil dan juga karboksilat atau karboksilat dan juga CO2 nih dengan asam atau dengan basa dipanasin. Nih bisa juga. Jadi karbonil dan CO2. Gitu. Nih, kita perlu lihat ya bahwa kalau misalnya kita punya peroksi acid yang tadi yang peroksi karboksilat tadi, PSO4 dan juga KMNO4 dingin basa, dia akan memutuskan hanya pi bond dari suatu alkena. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita punya ozon sama KMNO4 asam, dia akan memutuskan pi bond serta sigma bondnya. Gitu. Oke, ini summary-nya banyak ya. Summary-nya kan bisa baca, bisa screenshot dan juga dilihat ya. Kita punya alken dikasih peroksida ini jadi epoksi. Kasih ozon dan juga agen reduktor jadi keton dan aldehid. Dikasih ozon dan juga peroksida jadi ozonolisis yang oksidatif ya jadi karboksilat dan juga keton. Kasih KMNO4H+ jadi karboksilat dan juga keton. Dikasih panas lagi jadi karboksilat, terus habis itu kalau ada OH- bakal jadi suatu anion asetat kayak gini ya. Kalau dia dingin, nah dia masuk OH2 jadi diol, terbentuk diol kayak gini. Kalau pakai WSO4 juga terbentuk diol. Terus keduanya kalau saya udah terbentuk diol 1,2 kayak ini, bisa dikasih HiO4 untuk membentuk suatu keton dan aldehid. Dua-duanya keton dan aldehid juga ya. Jadi nggak jadi karboksilat tapi jadi aldehid aja kalau bisa dikasih HiO4. Gitu. Oke. Nah, tadi kan alkena ya. Sekarang kalau misalnya alkuna gimana tuh? Kita kasih ozon terus atau enggak dikasih KMNO4. Kita lihat dulu yang KMNO4 ya. Kita punya alkuna dikasih KMNO4 dan juga basa. Dia bakal jadi dua buah karbonil kayak gini. Oh, ada pertanyaan. Materinya ada di PPT. Di drive PPT ada nggak? Bisa dicari ya. Oke. Terus ini, alkuna tambah ozon dan juga H2O. Produknya apa? Karboksilat 2 kali. Nih ya, karboksilat dan karboksilat. Jadi bisa ozonolisis pakai dari alkuna bisa nggak? Bisa. Dari alkena bisa nggak? Bisa juga. Gitu. Kalau misalnya kita mau pakai alkuna, jangan lupa tambahin H2O ya teman-teman. Gitu. Kalau misalnya pakai alkena tadi kan pakai Me2S bisa atau pakai H2O2 bisa ya. Tapi kalau misalnya alkuna pakai ozon dan H2O aja, dia udah terbentuk karboksilat, udah oksidatif sifat ozonolisisnya.
Ini juga. Oke, ini contoh reaksi ya. Misalnya kita mau konversi si aldehid ya. Ini rangkuman ya dari yang tadi semua. Kita punya aldehid, kita kasih NaBH4 H+H2O. Aldehid jadi alkohol primer. Terus dipanasin H2SO4 dan panas. Jadi alken ya, jadi alken. Alken ini dihidrogenasi lagi, dikasih sama asam gitu. H2O, H2SO4. Masuk OH ya. Terus kita oksidasi pakai kromat. Jadi karbonil, ini keton. Atau misalnya kita punya aldehid, oksidasi lagi pakai H2CrO4, jadi karboksilat. Karboksilat dikasih SOCl2, tadi tahu kan SOCl2 ini kalau bisa kita reaksikan ya dengan si karboksilat membentuk si asil klorida gitu. Jadi kalau kita mau bikin asil klorida bisa dari karboksilat direaksikan dengan SOCl2. Oke. Nah, ini si SOCl2 ini akan membuat suatu asil klorida. Asil klorida bisa kita reaksikan dengan CH3OH jadi ester. Kita reaksikan dengan CH3NH2 jadi amida gitu. Amida kita reaksikan dengan LiLH4 bisa menjadi suatu amina sekunder. Gitu. Terus misal kita punya keton. Nih. Kita bisa nih reaksikan dengan peroksikarboksilat nih. RCOOH. RCOOH. Jadi O-nya 3 kali. Dia bakal bisa jadi ester ya. Ester tadi yang lebih stabil ada urutannya ya. Hidrogen dulu, baru tersier, sekunder, baru primer, dan juga terakhir adalah yang metil. Ester bisa kita reaksikan dengan LiLH4. Bisa ya, putus nanti semuanya. Putus semua. Jadi alkohol, jadi putus dua-duanya. Ini esternya putus-putus. Jadi 2 buah alkohol. Keton kita reaksikan dengan NaBH4 bisa juga ya. Jadi alkohol juga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya dalam sistem biologis, bisa nggak kita mengalami reaksi redoks? Bisa ya, pakai reagen namanya NAD+. Mungkin kan pernah belajar materi glikolisis, pernah dengar reagen-reagen namanya NADH, FADH, glikolisis di tubuh manusia atau di tumbuhan sama aja ya. Cuma kalau di tumbuhan ada fosfatnya, jadi NADPH, FADP gitu. Nah, oke, ini etanol dikasih NAD+, jadi sama alkohol dehidrogenasa jadi satu asetaldehid dan NADH tambah H+. Gitu. Nah, oke, ini molekulnya ya. Ini NAD+ dan NADH ini yang reagen untuk melakukan reaksi oksidasi di dalam tubuh manusia. Gitu. Ya udah ini dibaca aja. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan?